Ji Lianzan berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari Sekte Feitian semuanya panik. Master Sekte, tolong, jangan berjalan-jalan, ini sangat menakutkan. Kita hanya tinggal dengan beberapa orang ini. Jika kita teruskan, mereka akan menghilang. Kami lebih suka terjebak di sini daripada pergi. Beberapa murid dari Sekte Feitian memohon Ji Lianzan dengan getir, mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang tanpa bisa dijelaskan dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak sampai mati di sini. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Ji Lianzan juga mengerutkan kening, meskipun orang-orang ini semuanya murid dari Sekte Feitian harus mematuhi perintah mereka tanpa syarat. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa hati para murid ini telah runtuh, jadi dapat dibenarkan untuk menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini, aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat, dan aku akan mengirimkan transmisi suara setiap 10 menit sekali. Jika Anda tidak dapat mendengar transmisi suara saya, maka Anda dapat melakukannya sendiri. Ji Lianzan berencana untuk menyelidiki situasi sendirian, dia tidak ingin duduk di sini dan menunggu kematian. Melihat ini, para murid dari Sekte Feitian tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya bisa memohon agar Ji Lianzan tidak keluar. Masalah sekarang, tetapi tepat ketika Ji Lianzan hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya tampak membeku. Tetap normal, jangan bergerak. Ke atas. Karena saat ini, Ji Lianzan merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya. Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada nafas manusia di daerah sekitarnya selama beberapa mil. Tetapi hanya butuh beberapa saat, bagaimana mungkin ada nafas manusia? Meskipun saya tidak tahu siapa orang-orang ini, tetapi bisa bertemu manusia di pulau kecil ini, hati Ji Lianzan masih merasa sedikit bersemangat. Segera, murid lain dari Sekte Feitian juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Sovereign, apakah kita ingin masuk akal secara spiritual dan saling menanggapi? Seorang murid dari Sekte Feitian berkata. Tapi Ji Lianzan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sembunyikan nafasmu sekarang, dan kita akan diam-diam. Tunggu, aku yakin orang-orang ini akan segera datang. Petik 1. Pertama lihat siapa pihak lain sebelum berbicara. Ji Lianzan takut orang-orang dari Cloud Piercer juga akan datang ke pulau kecil ini dan membunuh mereka semua. Lagi pula pihak lain memiliki tunggangan kura-kura yang besar, sehingga mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir untuk bertemu dengannya. Untuk angin dan ombak terbalik. Ketika para murid dari Sekte Surga Terbang mendengar ini, mereka dengan cepat menyembunyikan napas mereka dan menunggu dengan tenang. Tuan Chen, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung terbang di kepalanya. Bagaimana bisa setelah masuk, tapi kamu tidak bisa melihat hewan lain? Aneh sekali, aku bahkan tidak melihat semut, bahkan serangga, sepertinya hutan di pulau kecil ini palsu. Ji Yun tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan keraguan di hatinya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut, dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah, meskipun ada monster, tidak mengherankan, tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuhan tinggi di mana-mana, tapi sepertinya tidak bernyawa. Nona Gao, untuk sementara. Chen Ping ingin mengatakan sesuatu kepada Gao Qilan, tetapi dia menoleh untuk melihat, tetapi dia tidak melihat Gao Bailan sama sekali. Angka, kali ini, Chen Ping langsung panik. Ji Yun, di mana Gao Zilan? Asteris. Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Bagaimanapun, dia menjelajahi jalan di depan, Ji Yun dan Gao Qilan mengikuti di belakang, Gao Qilan pergi, dan Ji Yun dan Gao Qilan mengikuti di belakang. Awan harus tahu, Nona Gao mengikutiku, kenapa kamu hilang? Ji Yun menoleh ke belakang, tetapi tidak menemukan sosok Gao Qilan, dan menjadi cemas. Nona Gao, Gao Qilan, Chen Ping dan Ji Yun berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh, tetapi mereka berteriak beberapa kali, tetapi tidak mendengar tanggapan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Nona Gao tiba-tiba menghilang? Ji Yun bingung. Chen Ping membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti,
mengapa Gao Qilan tiba-tiba menghilang? Jika mereka tersesat, mereka pasti bisa mendengar teriakan, dan jika mereka ditangkap oleh sesuatu, Gao Qilan harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter, jadi bisa dikatakan bahwa Gao Qilan menghilang tepat di bawah hidung mereka. Hilang. Aneh, ini benar-benar aneh. Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian di ruang asal hantu muncul. Sekarang Gao Qilan tiba-tiba menghilang, Chen Ping curiga akan ada formasi hantu di seluruh pulau. Jika dalam susunan hantu, seseorang tiba-tiba menghilang, akan mudah dijelaskan. Jadi Chen Ping ingin melihat apakah ada formasi hantu yang sangat besar di pulau kecil ini. Dengan asal mula ilusi Chen Ping yang memancar, Chen Ping mengamati dengan hati-hati, tetapi setelah Chen Ping memeriksanya, dia tidak menemukan formasi apapun di sekitar mereka. Kali ini Chen Ping juga mulai merasa sedikit bingung. Gao Qiqiang menyerahkan Gao Qilan kepada dirinya sendiri, dan menyuruhnya untuk merawatnya dengan baik. Tidak apa-apa sekarang, dalam beberapa hari terakhir, saya kehilangan Gao Qilan.